Tahukah Anda, salah satu domino effect dari pandemi COVID-19 membuat angka keterlambatan berbicara di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini juga dapat dirasakan dengan peningkatan jumlah peserta didik pada sekolah luar biasa autisme. Belum dapat diketahui secara pasti penyebab dari gangguan autisme hingga saat ini. Namun, salah satu gejala awal yang cukup sering dialami oleh anak-anak autisme adalah keterlambatan berbicara. Keterlambatan berbicara adalah gangguan kemampuan produksi berbicara pada seorang anak, di mana anak yang mengalami keterlambatan berbicara memproduksi tidak lebih dari 50 kata dan atau tidak bisa menggunakan kombinasi dua kata. Keterlambatan berbicara salah satunya disebabkan oleh kurangnya stimulus yang diterima oleh anak yang biasanya didapatkan ketika sedang melakukan interaksi dengan lingkungannya. Maka dari itu, sebelum memulai sekolah, apabila anak masih belum bisa berkomunikasi secara verbal, tentu perlu adanya terapi yang dilakukan di sekolah. Sekolah Luar Biasa Autisme YPPA Bukit Tinggi merupakan salah satu dari sedikitnya sekolah khusus untuk penyandang autisme di Bukit Tinggi. Menurut data pokok Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud, pada tahun ajaran 2019-2020, jumlah peserta didik SLB YPPA Autisme Bukit Tinggi terdapat sebanyak 53 murid. Sedangkan pada tahun ajaran 2023-2024 berjumlah 61 murid. Tantangan terbesar untuk pengajaran tumbuh kembang anak dengan penyandang autisme adalah fokus anak yang sering pecah karena adanya gangguan atau distraksi dari luar. Sebagai alternatif, proses terapi dilakukan menggunakan media gambar untuk menarik fokus anak. Namun, nyatanya media gambar statis hanya membuat fokus pada anak dalam waktu yang sebentar dan cepat merasa bosan kembali. Tentunya, hal ini juga menjadi tantangan karena bila anak tidak fokus, maka terapi akan menjadi tidak maksimal dan membuat proses perkembangan anak menjadi lambat. Selain itu, kurangnya peran orang tua yang mana hanya mengandalkan kegiatan terapi di sekolah juga menjadi hambatan pada perkembangan anak. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, kami dari tim Seayun Salangkah menawarkan solusi berupa sebuah aplikasi yang bernama Bimu, Bicara Itu Mudah. Aplikasi ini dibuat dengan media interaktif yaitu berbasis augmented reality yang menggunakan animasi untuk fokus anak dan dibuat pada platform Android agar mudah dilakukan dimanapun dan kapanpun. Harapannya yaitu membuat anak menjadi lebih fokus sehingga dapat membantu proses pembelajaran dan sesi terapi di Sekolah Luar Biasa Autisme YPPA Bukit Tinggi. Selain itu, juga dapat membantu orang tua untuk melakukan pembelajaran dan sesi terapi di luar sekolah. Perjalanan panjang telah kami tempuh. Tim Seayun Salangkah telah melakukan kegiatan implementasi terkait InnoVillage dan Social Project pada tahap 2 sebelumnya. Perjalanan ini kami mulai dari perancangan Social Project, pembuatan dan pengembangan aplikasi, hingga pelatihan aplikasi kepada para guru, serta uji coba aplikasi kepada murid yang juga dibantu dengan pendampingan para guru. Dan sekarang, kami sudah sampai di tahap ketiga atau periode akhir pada implementasi Social Project InnoVillage 2023. Pada awal kegiatan di tahap akhir ini, tentunya diawali dengan bimbingan bersama dengan dosen pendamping kami untuk evaluasi, kemudian feedback, serta arahan terkait kegiatan implementasi yang akan kami laksanakan. Kegiatan bimbingan ini dilakukan secara gabungan, yaitu melalui online meeting dengan tim lainnya. Kemudian, setelah proses diskusi bersama dengan kepala sekolah, tim kami, Seayun Salangkah, memulai kegiatan sosialisasi kepada orang tua murid. Pada sosialisasi ini dilakukan dengan berfokus kepada dua topik utama. Yang pertama, yaitu mengenai pengenalan program InnoVillage, menjelaskan seputar InnoVillage, apa itu InnoVillage, tujuan,
dan harapan yang kami harapkan pada program ini. Selanjutnya adalah pengenalan mengenai gambaran umum social project yang akan dilakukan. Hal ini meliputi latar belakang pembuatan social project, pengenalan solusi, dan alur proses implementasi yang akan dilakukan. Yang kedua, kami melakukan pengenalan aplikasi BIMU. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan dan memperkenalkan bagaimana konsep pembelajaran yang kita rancang agar dapat sesuai dengan metode belajar dan tidak mengganggu progres dari setiap murid. Selain itu, pengenalan ini tentunya bertujuan erat sekali dengan social project ini. Di antaranya, seperti membuat kegiatan terapi dapat dilakukan dimanapun, khususnya di rumah. Sehingga, kegiatan pembelajaran dan terapi ini tidak hanya bergantung pada kegiatan selama siswa berada di sekolah saja. Hal ini juga nantinya akan membuat interaksi antara anak dan orang tua menjadi meningkat. Selain itu, orang tua tentunya akan semakin mudah dalam melakukan terapi di rumah masing-masing. Dengan begitu, anak akan semakin cepat mengalami kemajuan karena meningkatnya intensitas proses belajar dan juga terapi yang dijalaninya. Tim Seayun Salangkah tidak hanya melakukan sosialisasi pengenalan aplikasi BIMU, kami pun juga melakukan sesi pelatihan khusus, instalasi, dan juga penggunaan aplikasi kepada para orang tua murid SLB Autisma YPPA Bukit Tinggi, di mana proses pengenalan dan pelatihan instalasi aplikasi BIMU juga dibantu oleh para guru SLB Autisma YPPA Bukit Tinggi selaku tenaga pengajar yang dipercaya oleh para orang tua murid. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara orang tua terhadap aplikasi kami yang memang telah teruji dan dapat memberikan manfaat bagi anak mereka. Kegiatan ini kami lakukan hingga aplikasi BIMU benar-benar dapat dijalankan pada setiap smartphone yang dimiliki oleh orang tua murid. Pada penghujung kegiatan implementasi ini, kami, Tim Seayun Salangkah, tak lupa untuk memberikan sertifikat sebagai ucapan terima kasih. Kami juga memberikan aplikasi BIMU dan bentuk fisik dari kartu flashcard BIMU itu sendiri. Hal ini kami lakukan agar nantinya aplikasi BIMU tetap dapat digunakan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan, serta tidak hanya terhenti pada kegiatan InnoVillage 2023 ini. Kemudian, Tim Seayun Salangkah juga melaksanakan sesi kegiatan foto bersama kepala sekolah, para guru, dan orang tua murid SLB Autisma YPPA Bukit Tinggi. Sembari kami memberikan bentuk fisik dari kartu flashcard kepada para orang tua agar aplikasi BIMU juga dapat digunakan di rumah masing-masing dari siswa sesuai dengan arahan yang telah disampaikan. Setelah keseluruhan proses implementasi pada SLB YPPA Bukit Tinggi telah kami jalankan, Tim Seayun Salangkah pun juga melakukan kegiatan survei dan observasi ke beberapa SLB lainnya yang ada di Bukit Tinggi. Hal ini kami lakukan untuk memperhatikan peluang keberlanjutan dari aplikasi BIMU dan social project yang kami jalankan. Tak lupa, kami, Tim Seayun Salangkah, juga melaksanakan kegiatan monitoring mengenai keluhan atau feedback yang diberikan dari para guru dan orang tua terkait aplikasi BIMU. Tentunya, hal ini dilakukan sebagai tambahan bahan evaluasi bagi kami selaku Tim Seayun Salangkah. Dengan pertama, adik-adik menyampaikan keinginannya menjadikan SLB YPPA Bukit Tinggi untuk tempat mencobakan aplikasi BIMU ini. Ibu sangat apresiasi sekali gitu kan. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang dari Telkom University Bandung karena memang
kita kan lebih kedominannya kan untuk anak-anak autis. Nah, di mana anak-anak autis ini dari segi komunikasi memang terganggu. Sebetulnya seluruh aspek kehidupannya terganggu. Salah satunya dari komunikasi. Dan alhamdulillah dengan adanya pemilihan SLB YPPA Bukit Tinggi dan pelaksanaan ini sangat membantu menambah media juga bagi guru-guru dalam membantu anak-anak yang boleh dikatakan dalam komunikasinya masih terbatas. Mengenai aplikasi ini kedepannya lebih dibanyakkan lagi koleksi permainannya. Ya, lebih menarik bagi anak-anak gitu. Kan sekarang zamannya cenderung anak-anak lebih ke main game atau main HP kan di itu. Pesannya tetap semangat. Kesannya ya banyak kesan yang ditinggalkan di sini, dan aplikasinya mudah-mudahan berguna untuk kami para guru-guru individu untuk mengajar anak-anak yang khususnya di program verbal. Rasanya akan cukup membantu kita untuk anak berkebutuhan khusus, tapi juga untuk anak dari semua umur, dari balita, dan itu pun bisa merangsang interaksi antara anak khususnya sendiri dengan yang normal sekalipun. Makanya dari yang sudah saya coba buka, untuk Nabila sendiri mungkin akan tertarik, adiknya pun akan ikut terlibat. Ini apa kakak? Akan merangsang adiknya kalau di rumah, kalau untuk Nabila di rumah dengan adik-adiknya ada dia akan kadang adiknya menunjuk atau apa, kakak itu apa, kakaknya mungkin menjawab, atau adiknya juga ikut membeo. Istilahnya kan aplikasi itu sendiri kan keluarga atau orang tua atau guru membantu anak untuk mengulang kembali apa yang muncul di aplikasi. Jadi itu mungkin bisa membantu tidak untuk Nabilanya sendiri, juga untuk adiknya. Terakhir, tim Sains Salangkah pun melakukan diskusi bersama dosen pendamping mengenai evaluasi secara keseluruhan dari pelaksanaan Social Project InnoVillage 2023. Berikut ini kami akan menampilkan demonstrasi penggunaan aplikasi BIMU. Aplikasi BIMU merupakan aplikasi yang mengadaptasi metode PECS sebagai metode pembelajaran yang telah diuji dan dapat memberikan manfaat kepada anak yang mengalami gangguan keterlambatan berbicara. Terdiri dari 6 fase utama, aplikasi BIMU berfokus untuk memperkenalkan berbagai macam kosakata kepada anak. Terdapat menu minigame dengan konsep serupa seperti di dalam fase game sebagai metode pembelajaran lanjutan dan hiburan kepada anak. Adapun menu profile untuk menampilkan sudah sejauh mana progres sang anak yang telah melakukan kegiatan pembelajaran dan sesi terapinya. Setiap fase memiliki pola pembelajaran yang berbeda-beda, dimulai dari tingkat yang sederhana hingga kompleks. Masuk ke dalam fase 1. Fase ini memiliki 2 bagian. Yang pertama terdapat bagian pengenalan kosakata, dan yang bagian kedua terdapat kuis untuk menguji progres sang anak. Pengenalan kosakata menggunakan augmented reality sebagai media interaktif agar anak tertarik untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan terapinya. Kosakata yang digunakan pada fase 1 ini adalah kosakata yang dekat dengan diri anak, seperti pengenalan anggota tubuh dan anggota keluarga. Dengan tambahan fitur untuk memasukkan foto sesuai dengan anggota keluarga masing-masing anak, pengenalan ini diharapkan agar anak dapat lebih mengenal jati dirinya sendiri, serta siapa saja orang terdekatnya. Setelah itu, terdapat sebuah kuis dengan metode point and click untuk menjawab soal yang diberikan. Fase 2 juga memiliki bagian pengenalan kosakata dan kuis. Namun, kosakata yang digunakan mulai lebih banyak seperti penggunaan kata kerja yang berada di sekitar anak, seperti pakaian dan mainan, ditambah dengan kata kerja yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada fase 2, terdapat kuis yang diselesaikan dengan cara drag and drop. Fase 3 masih memiliki bagian pengenalan kosakata dan kuis. Akan tetapi kosakata yang digunakan lebih banyak namun tetap sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu seperti kata benda yang ada di kamar dan di sekitar rumah,
dan kata sifat yang sering digunakan. Pada tahapan kuis di fase 3 ini masih diselesaikan dengan cara drag and drop, namun memiliki pilihan jawaban yang lebih luas untuk melatih anak memilih jawabannya. Fase 4 masuk ke dalam fase pembuatan pola kalimat. Fase ini hanya terdiri dari kuis dan petunjuk yang harus disamakan oleh anak. Petunjuk tersebut adalah pola kata yang dibuat untuk anak agar dapat mengungkapkan apa yang diinginkan. Fase 5 masih terdiri dari kuis dan petunjuk. Namun pemberian petunjuk yang diberikan hanya berupa jawaban yang harus dibentuk oleh sang anak. Berbeda dengan fase 4 yang seutuhnya hanya menyamakan pembentukan pola kalimat, fase 5 ini anak harus membuat pola kalimatnya sendiri sesuai dengan arahan jawaban yang telah ditentukan. Fase 6 adalah fase berkomentar. Setelah sampai pada fase ini, sang anak dianggap mampu untuk mengungkapkan apa yang diinginkan. Fase ini dapat membantu anak untuk berkomunikasi dengan memencet kosakata yang ada di dalamnya untuk disampaikan kepada orang yang akan diajak berbicara. Dengan begitu, bagi anak yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kalimat, dapat memilih kata-kata yang tertera untuk berkomunikasi. Setiap kuis memiliki 5 soal untuk diselesaikan. Soal akan terus mengulang kembali sampai soal dapat diselesaikan. Indikator dapat terlihat pada bagian atas dan tampilan keberhasilan atau kegagalan. Setiap fase harus dijalankan sesuai dengan urutan. Apabila belum dapat menyelesaikan fase sebelumnya, fase selanjutnya akan otomatis tertutup dan belum bisa dimulai. Terakhir, aplikasi ini dilengkapi dengan text-to-speech dan kata-kata penjelasan pada setiap tombolnya. Apa yang kamu ingin? Mandi, Belajar. membuka, Salim. salim, Aku. Tim Sayun Salangkah mengucapkan terima kasih atas program kegiatan Social Project InnoVillage 2023 yang diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia dan BUMN. Karena ini, kami bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para guru SLB, orang tua, dan anak dengan berkebutuhan khusus dengan memperkenalkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kami berharap agar Social Project ini memberikan manfaat yang berkelanjutan serta terus berinovasi sesuai perkembangan zaman.